Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa safi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibni Abdillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk rekan-rekan, saudaraku, saudariku dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di wilayah Korea. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, kesehatan, rizki, masih bisa melaksanakan kegiatan kita di Korea ini. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan, melipat gandakan kenikmatan kepada kita semua. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Allah Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sengaja saya bikin video untuk menjawab atas undangan dari rekan-rekan sehubungan kegiatan kita yang saat ini sedang membuat kaos persatuan, ya. Ada saudara yang bilang bahwa rada malu gitu, atau mungkin kaku untuk mensosialisasikan di sekitar dia gitu. Maka dari itu saya bikin ini untuk menyamakan, ya, menyamakan persepsi, anggapan, sekaligus untuk memudahkan barangkali saudara ingin menawarkan kaos, ya, dengan tinggal memperlihatkan videonya. Jadi sedikit di sini saya ingin menyinggung tentang apa itu paguyuban Lanus. Lanus kepanjangan dari Laskar Nusa Kambangan merupakan paguyuban kita yang memang sudah kita sepakati menjadi nama kita, nama keren, ya, nama tren gitu. Karena ini membawai ciri khas daripada Kabupaten Cilacap, ya, mempunyai Nusa Kambangan. Jadi kita diikat oleh perasaan kekuatan yang mendorong kita di dalam berkumpul adalah kekuatan paguyuban. Paguyuban itu sendiri definisinya apa? Yaitu suatu hubungan di mana anggotanya diikat oleh suatu ikatan yang murni, alamiah. Dasar hubungan ini adalah ikatan batin karena memang sudah dikodratkan oleh Allah. Kita menjadi warga Cilacap, ya. Kita tidak bisa memprediksi. Kalaupun sudah menjadi warga Cilacap dan setelah menjadi warga Cilacap, sampai kapanpun itu akan berlaku. Contohnya seperti kita ada di Korea ini, ya. Walaupun kita jauh dari Cilacap, kita akan merasa memiliki apabila merasa ikut terkena dampaknya. Apabila ada saudara kita yang mungkin dari Cilacap itu terkena sesuatu hal, baik yang baik ataupun yang buruk. Seumpamanya ada saudara kita yang sakit, pasti kita ingin ikut membantu, gitu kan. Kalaupun saudara kita melakukan perbuatan kebaikan, membawa nama baik, otomatis kita juga merasa bangga. Untuk itu, persamaan itulah yang salah satunya yang mendorong kita untuk selalu meramaikan kegiatan ini. Bukan hanya itu saja, di dalam paguyuban ini kita juga mempunyai visi. Bukan hanya ngumpul-ngumpul saja agar menjadi kompak, menjadi kuat, itu enggak. Kita mempunyai visi secara umum, ya, karena kita di sini adalah bekerja. Kita ingin dengan adanya paguyuban ini melancarkan kerja kita di Korea. Karena apa? Banyak hal, ya, yang tidak bisa kita pecahkan sendiri, ya.
dan harus dengan paguyuban ini ya. Banyak contohnya ini. Itu secara umum kita tinggal di Korea ingin melancarkan kegiatan kerja kita di Korea. Yang kedua yang lebih bagus lagi, agar visi kita adalah supaya bernilai menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dijabarkan di sini sebagai dalil kita adalah tidak ada nilai kebaikan dari bisikan manusia kecuali mengajak orang untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, ammaru bisedaqatin, mengajak orang untuk bersedekah. Yang kedua, au makhrufin, mengajak orang untuk mendirikan kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, au islahim bainan nas, barang siapa melakukan itu karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberi pahala yang besar di sisi Allah yang agung. Yaitu antara lain visinya. Kemudian untuk mendukung visi itu kita juga mempunyai misi. Di antaranya kita memperkokoh struktur organisasi di antara kita ya, agar hubungan kita selalu intim, selalu harmonis ya. Kita mengusahakan ya. Di antaranya itu untuk mengusahakan visi dan misi kita ya. Untuk mewujudkan itu semua kita juga memerlukan kerja nyata. Kayak di sini kita paguyuban mempunyai 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan bolanya, olahraga. Kita mempunyai Lanus FC ya. Alhamdulillah sudah banyak event yang dijuarai gitu ya. Itu merupakan kesemangatan dari kita. Dan harus kita dukung karena itu adalah punya kita. Kalau kita yang tidak mendukung, siapa lagi? Yang kedua, kita juga mempunyai gerak sedekah, ya. Kayak di sini kita mempunyai GSC, gerak sedekah Cilacap. Memang GSC bukan satu-satunya gerak sedekah yang ada di Cilacap, akan tetapi ruang lingkup GSC adalah melingkupi semua wilayah di Cilacap yang terdiri dari 24 kecamatan. Katakanlah GSC mewakili dari sekian banyak gerak sedekah yang ada di daerah kita ya. Silahkan bagi saudara-saudara yang sudah bergerak dalam gerak sedekah di desanya masing-masing atau di kelompoknya masing-masing, silahkan ya dilanjutkan. Akan tetapi mari kita mengajak bersinergi dengan kita. Contohnya apabila melakukan bantuan sosial di masyarakat, ya ajaklah kita bareng-bareng gitu kan. Supaya apa? Supaya kita lebih kompak lagi. Ya ini dampaknya bisa kita rasakan di Korea ini, di reguler Korea ini, agar kita merasa tidak terpecah-pecah gitu kan. Ini banyak contohnya. Kayak kemarin di Jojok itu melakukan pemuda-pemuda aja mengajak kita ya, walaupun itu sama mereka mengajak kita untuk hadir, istilahnya serah terimanya bareng gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya seperti itu. Yang dari Maus juga ada beberapa kali kita melakukan sinergi bareng. Di dalam melaksanakan bantuannya itu kita diundang juga sama-sama. Kayak kemarin juga belum lama dari SB juga melakukan kegiatan bareng dengan kita ya. Ya alhamdulillah itu otomatis menguatkan kita, terutama di wilayah Korea. Jadi kita mengusahakan agar bagaimana caranya agar kita tetap bersama-sama, walaupun mungkin ya banyak jalannya, nama-namanya berbeda, banyak desa, banyak kegiatan sosialnya, tapi ya mari bareng-bareng di dalam pelaksanaannya agar kegiatan kita itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya kita juga membutuhkan sarana. Kayak di sini
kita membuat kaos ya. Kaos ini fungsinya salah satunya adalah sebagai identitas bahwa itu adalah anak Cilacap, atau mengakui adanya paguyuban Cilacap, menguatkan paguyuban dengan Cilacapnya. Karena di dalam kaos itu juga membawai atribut ya. Kayak di sini warnanya bisa kita lihat, warnanya biru ya. Biru itu memang warna khas kita, jadi pada Lanus ya. Dan di situ juga ada logonya, gambar Wijaya Kusuma sebagai ciri khas dari Lanus Eiffel sendiri, dan warna hijau juga sebagai ciri khas dari Lanus sendiri. Kemudian di situ ada tulisan GSC yang mewakili dari gerak sedekahnya. Supaya apa? Agar kita bisa semakin kompak ya. Mungkin di antara saudara melihat dari salah satu kegiatannya ya, mungkin karena suka bolanya jadi ikut gabung dengan Lanus ini, mungkin karena sedekahnya jadi ikut bergabung dengan paguyuban ini ya. Jadi tergantung sudut pandang saudara yang dari segi mana ya. Yang penting kita bisa saling bersama-sama menguatkan paguyuban ini. Kemudian kayak harga ya, ini rincian kaosnya. Jadi untuk kaos harga kita patok untuk per kaosnya 30.000 ya. Untuk operasional pembikinan kaos kurang lebih 20.000 dan 10.000 memang kita mencari dana untuk khas kita ya. Jadi setiap penjualan kaos ya, katakanlah harganya yang 20.000 itu kita mencari keuntungan 10.000 untuk kita untuk rencana kita ingin mengadakan untuk operasional Sila Akbar yang nantinya ingin kita adakan di Indonesia gitu. Kenapa di Indonesia ya? Iya, ini salah satu cara untuk kita tetap menyatukan agar ada hubungan atau kita melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat ya. Katakanlah mungkin ntar kita ingin ngaji bareng, di samping itu juga kita melaksanakan santunan-santunan ya. Dalam kaos ini insya Allah kita hasil penjualan kaos ini kita utamakan untuk penyediaan operasional dalam Sila Akbar nanti ya. Ya mungkin kurang lebih ya, katakanlah 100 juta lah untuk pengadaan operasional itu ya. Mungkin dalam penjualan sekali ini mungkin kita tidak mampu untuk mencapai angka itu, katakanlah 10 juta won. Kita bisa melakukan gelombang kedua, mungkin mendekati musim dingin kita akan adakan jumper atau gimana, penjualan jumper. Untuk itu saya mengajak kepada rekan-rekan, mari sosialisasikan kaos ini di lingkungan kita. Barangkali ada anak Cilacap yang ingin membeli, ya kita tawarkan ya. Karena ini insya Allah positif. Kalau mengadakan Sila Akbar di Korea ini sudah berkali-kali ya. Memang untuk waktu ini sudah lama kita nggak mengadakan. Tapi ya tidak apa-apa. Yang penting hubungan diantara kita, antar paguyuban tetap baik. Kayak di saat ini juga gampang hubungannya melalui media. Kita Facebook, ada inboxan khusus antar anggota running, dan kita punya grup-grup ya. Ya mari diramaikan grup itu, apa kegiatan kita di situ kita ramaikan. Untuk pemesanan kaos ya. Untuk pemesanan kaos kita batasi sampai dengan minggu depan. Satu minggu ke depan ya. 1 minggu depan kita batasi untuk pendataan. Untuk saat ini kita sudah sedang membuat, sudah proses dalam pembikinan. Jadi monggo didata
saudara-saudara yang di sekitar kita, ya. Untuk pembayarannya nanti, kalau seandainya kaos sudah datang, ya mungkin paling cepatnya 1 bulan lah setelah ini, paling cepat gitu, ya kurang lebih 1 bulan. Silakan data ke korwil masing-masing ya, kayak gitu sudah saya tandain. Kalau memang saudara dekat dengan daerah korwil yang sudah ditandain, silakan beli ke situ. Supaya apa? Supaya mempermudahkan saya nanti untuk memaket gitu ya. Jadi mungkin ada berapa, mungkin 20-30, tinggal jadi satu saja. Jadi dari situ hanya membayar satu paket saja gitu. Jadi nggak pencar-pencar gitu kan. Di sisi lain menghemat dana, juga mempermudahkan kita gitu. Kecuali kalau memang ada saudara yang memang jauh gitu kan. Ya kalau rada jauh ya datanglah ke base camp, ambil kaos, hitung-hitung silaturahmi dan juga mengakrabkan dengan saudara yang lain, mungkin banyak yang belum kenal. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa merapat dan saling mengenal. Kalaupun kepepet ya nggak masalah, nanti saya usahakan gitu. Nah, ini untuk jadi kesimpulannya, untuk penjualan kaos ini kita mencari dana untuk Sila Akbar, dan di situ nanti juga kita akan melaksanakan santunan untuk duafa ya, anak yatim ya, fakir miskin ya, mungkin sembako atau mungkin uang cash atau mungkin pemberian alat-alat ibadah ya. Untuk operasional pembelian alat-alat atau santunan anak yatim itu sendiri kita sisihkan dari dana sedekah kita. Kayak kita ada kas gesek ya. Jadi setiap bulannya mulai sekarang kita juga sisihkan sedikit-sedikit. Ya. Kita tahan sementara waktu untuk kita sampaikan nanti, kita berikan nanti pada saat acara tersebut. Ya kalau acara Sila Akbar ini ya ini baru gambaran, kita lihat nanti setelah penjualan. Kalau penjualannya sudah lumayan, kelihatan kita dapat hasil dari situ, ya kita cari hari yang tepat. Untuk sementara saat ini ya angan-angan kita paling tahun depan insya Allah 2018 gitu ya. Tapi waktu tepatnya kapan ya kita nanti lihat setelah hasil penjualan ini. Kalau memang target dari penjualan pertama ini kita mendapatkan nilai yang kira-kira memadai, ya kita langsung susun acaranya dari sekarang, kapan tepatnya gitu. Jadi untuk pembelian kaos ini sekali lagi ya, insya Allah untuk gelombang ini ya kita sudah bereskan untuk biaya operasionalnya dari pengawas ya, dari kita sudah beres, sudah istilahnya udah selesaikan lah administrasinya ya. Jadi tidak perlu khawatir kepada rekan-rekan ya, nanti bayarnya setelah benar-benar kaos diterima atau sudah datang ke sini, sudah kita terima, baru kita nanti berikan nomor rekening khusus untuk pembayaran. Jadi untuk saat ini silahkan saja didata. Ya jangan mempersulit, katakanlah begini ya. Pada penjualan kaos yang dulu ya, alhamdulillah ya ini kita transparan saja. Waktu yang dulu kita sampai hari ini ada itu kurang lebih 40 yang belum dibayar ya, tapi nggak apa-apa. Ada mungkin saudara kita yang lupa atau gimana, atau mungkin ya nggak tahu gitu ya, yang jelas sampai segitunya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita dari pengurus, saya dari pengurus ya istilahnya ya memaklumi dan memaafkan lah. Yang udah ya sudah, tapi untuk kali ini ya jangan gitu ya. Mari kita ya sportif ya, hargai usaha kita ya,
hargai usaha kita, ya, karena ini bukan kepentingan saya, ya, tapi ini adalah kepentingan bersama. Istilahnya kepengin yang kuyung, kepengin agar warga kita, ya, di Cilacap ini, warga Cilacap di Korea ini, ya, bisa kompak gitu, ya. Ya, kita kesini kan kerjanya apa, tujuannya cari uang, ya. Tapi alangkah baiknya juga, ya, kalau kita bukan hanya memikirkan kita saja, tapi bagaimana lingkungan kita dan generasi selanjutnya. Kita memberikan contoh lah, mari, ya, biar kita juga dikenal, berhasil, bukan hanya untuk kita saja, ya, tapi juga mencontohkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ibarat pepatah, dilihat dari segi paguyuban, man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu tazkirah. Barang siapa tidak mempunyai, ya, kelompok paguyuban, ya, maka dia tidak akan mempunyai sejarah. Dan barang siapa tidak mempunyai sejarah, maka dia akan dilupakan oleh generasi selanjutnya. Jadi, ya, mari bareng-bareng secara berjamaah kita membuat istilahnya konsep bagaimana caranya kita di Korea ini berhasil, ya, dan juga bisa bareng-bareng, ya, dan memberikan arahan contoh juga kepada saudara-saudara yang akan datang. Saya kira begitu. Sekali lagi pada saudara sekalian, mari menyemangati minimal, ya, minimal ia membeli, ya, dan mensosialisasikan. Kalau memang saudara merasa memiliki daripada paguyuban ini, merasa mempunyai loyalitas kepada daerah kita, karena tujuannya kita melakukan ini adalah tidak lain ingin mengusahakan kebaikan, ya, dengan berkumpul, mengaji, dan mengajak senior-senior kita mungkin yang sudah pulang, berkumpul dalam suatu acara, ya, saling silaturahmi. Di situ juga ada menyantuni kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Saya kira begitu. Apabila ada keterangan yang kurang jelas, ya, bisa di-inbox ke saya. Ya, ini sedikit, ya, rada capek. Sebenarnya, ya, bagusnya memang datang, tapi ya karena ada saudara yang memanggil, meminta kita datang, ya, harusnya memang datang, tapi karena, ya, keterbatasan waktu juga, sama-sama di sini kita bekerja, jadi ya diharap maklum. Barangkali dengan video ini bisa memberikan jawaban. Salam kompak untuk warga Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.